Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Bunda yang dirahmati Allah. Ya, Bunda sehat kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Mbak Dinda gimana? Alhamdulillah saya juga, Bunda. Untuk sesi kali ini, Dinda mau mewakili pertanyaan dari para Bunda nih, Bunda. Boleh. Dari berbagai macam sosial media ya. Kita langsung saja ya, Bunda ya. Silahkan. Untuk pertanyaan pertama nih dari Instagram. Bunda izin bertanya, apa hukumnya ketika mertua berkata, kau pilih suamimu atau orang tuamu? Dan apa hukumnya mertua yang ingin memisahkan saya dan anak saya? Itu gimana Bunda kalau menurut Bunda? Ya, kalau ditanya hukumnya ya pasti tidak boleh ya Mbak Dinda. Siapapun anggota keluarga yang berniat memisahkan salah satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain itu tidak diperkenankan dalam Islam. Nah, yang namanya keluarga itu selayaknya justru harus kompak. Ya, dan saling mendahulukan. Nah, bagaimana kalau kenyataannya ya seperti tadi ya, mertua sampai bilang seperti ngasih itu pilihan, ke anaknya ya. Ya, kita sebagai anak dan menantu memang perlu mencari tahu dulu. Kok bisa gitu? Mertua sampai bilang seperti itu ke anaknya. Nah, itu awalnya kenapa? Ada kejadian apa kok sampai mertua bilang seperti itu gitu kan. Nah, ucapan seperti itu kan ucapan sedang marah ke anak dan menantunya ya. Nah, setiap amarah itu pasti ada sebabnya Mbak Dinda. Jadi pertama-tama kita cari tahu penyebabnya. Apa yang membuat mertua Anda itu berkata seperti itu? Ya, jadi cari tahu, lalu apakah karena sikap anak perempuannya ataukah menantu laki-lakinya yang tidak berkenan di hati mertuanya atau bagaimana? Jadi harus dicari tahu dulu gitu ya. Karena begini, sebagian orang tua itu merasa bahwa anaknya setelah menikah kok sikapnya berubah. Gitu. Kok lebih mementingkan suaminya daripada orang tuanya, atau yang mana sebenarnya memang sudah sewajarnya seperti itu dalam Islam. Nah, istri kan memang harus mendahulukan kepentingan suaminya daripada orang tuanya. Nah, pada akhirnya ya, orang tuanya ini tadi lama-lama merasa cemburu karena perubahan sikap anaknya tadi. Nah, karena perasaan cemburu ini tuh dipendam terus-menerus gitu ya. Akhirnya ketika sudah tidak kuat lagi, semua ganjalan perasaan itu meledak. Ya, seperti kata-kata tadi gitu Mbak Dinda. Nah, untuk menyikapinya, Anda dan istri ini perlu kerjasama ya. Tugas Anda berdua ya, para sahabat Bunda, baik suami maupun istri, itu sama-sama berusaha meluluhkan hati orang tuanya dulu. Nah, untuk suami nih, ya pahamilah bahwa istri Anda ketika orang tuanya mengatakan seperti itu, dia sedang merasa terpojok. Dia tidak bisa memilih. Ya pasti itu. Ya, karena tidak akan ada anak yang bisa memilih antara pasangannya atau orang tuanya. Nah, apalagi bila pasangannya ini baik perilakunya gitu. Karena itu untuk Anda ya para suami, Anda berusaha ambil hati mertua Anda dulu. Ya misalnya dengan perhatian-perhatian kecil, memberi hadiah-hadiah kecil itu misalnya ya. Nah, lalu yang kedua, yang lebih penting, Anda bisa mengarahkan istri Anda untuk bersikap yang lebih baik ke orang tuanya. Nah, ibaratnya Anda bilang ke istri dengan isyarat seperti ini, Dik, sementara ini kamu utamakan orang tuamu dulu gak apa-apa. Aku ini memang suamimu dan kamu memang lebih wajib taat kepadaku. Tapi untuk saat ini, ya orang tuamu mungkin lebih butuh perhatianmu. Karena itu aku perintahkan kamu untuk mendahulukan orang tuamu sampai orang tuamu itu benar-benar bisa luluh hatinya. Nah, istri Anda insya Allah akan merasa kuat dan lega hatinya bila Anda bisa bersikap ksatria seperti itu tadi. Nah, sisanya ya Anda tinggal perbanyak berdoa ya bersama istri tentunya agar semuanya ini akan kembali baik insya Allah ke depannya. Gitu ya Bunda ya. Nah, ini lanjut ke pertanyaan kedua nih ya, Bunda boleh. Dari TikTok nih. Bun, apakah aku bersalah tetap bertahan dalam rumah tangga padahal suami udah selingkuh berkali-kali sama istri orang? Semua saya lakukan karena anak. Oke, baik Mbak Dinda. Kalau ditanya salah atau benar, ya tidak bisa dijawab ya. Karena yang lebih paham situasi yang Bunda alami sendiri ini kan Bunda tadi ya. Ya, tapi yang perlu digarisbawahi, dalam Islam pun Anda berhak untuk memilih. Apakah Anda bertahan
atau bercerai. Kalau kasusnya ini tadi suami Anda sampai tega selingkuh berkali-kali. Nah, hanya saja apapun yang Anda pilih pasti tetap ada konsekuensinya tersendiri. Kalau Anda memilih bercerai, Anda tentunya wajib mengemban tugas sebagai single parent, mendidik anak Anda. Nah, kalau Anda ya para sahabat Bunda ingin bertahan, nah itu pun ada konsekuensinya. Nah, di samping Anda menanggung sakitnya diselingkuhi, Anda punya kewajiban untuk mengusahakan agar suami Anda itu berhenti selingkuh dan kembali ke jalan yang benar. Gitu Mbak Dinda. Nah, bila Anda ingin melanjutkan rumah tangga ya para sahabat Bunda, Anda wajib berusaha ya agar diri Anda ini punya nilai yang lebih di mata suami, supaya suami juga mau kembali sepenuhnya kepada Anda dan meninggalkan selingkuhannya. Nah, karena kalau suami Anda terus-menerus selingkuh, sedangkan Anda dalam kondisi punya anak, ya anak Anda pun akan mengalami luka batin. Anak Anda akan melihat kelakuan ayahnya yang seperti itu terus-menerus gitu. Dan khawatirnya, yang pertama, dia akan merasa trauma, Mbak Dina, ya kan? Dan ini akan mengganggu tumbuh kembangnya secara emosi, gitu. Nah, yang kedua, anak secara tidak sadar itu akan meniru perilaku bapaknya yang belum taubat. Ngeri ya? Nah, apalagi yang namanya anak kecil itu kan pasti pandai sekali meniru. Nah, karena itu apapun alasan Anda dalam memutuskan dan apapun keputusan Anda, setiap keputusan pasti ada konsekuensinya yang perlu Anda persiapkan. Begitu Mbak Dinda. Begitu ya para sahabat Bunda. Semoga jawaban dari Bunda ini cukup untuk menjawab pertanyaan para Bunda di luar sana. Ya, segitu saja perbincangan kita kali ini ya Bunda ya. Kalau begitu saya Dinda. Saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.